Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kami mengajak orang tua dan anak saling bergandengan tangan dan kita bernyanyi. Duduk, mari silakan duduk, jemaat duduk. Tuhan telah menyatakan kasih setianya, penyertaannya dan perlindungannya kepada kita selama 1 minggu ini. Allah itu sungguh baik kepada kita dari dahulu sampai sekarang. Mari dengan penuh sukacita kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam pujian, denganmu Tuhan. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Topik minggu kita hari ini adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Setia pada komitmen meskipun menghadapi berbagai rintangan dan pencobaan, serta berusaha menerima semua konsekuensi yang terjadi, adalah bentuk konkret dalam mengikut Yesus. Yesus sendiri telah menjalani konsekuensi sebagai anak Allah untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, jadilah murid Kristus yang setia dengan siap sedia mengabaikan kehendak diri, mengutamakan keselamatan jiwa, dan berusaha menerima konsekuensi untuk mengikut Dia. Dengan hati yang penuh syukur, kita serukan nama-Nya yang telah menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dengan nyanyian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Hukum Tuhan pada minggu ke-11 setelah Trinitatis dan juga minggu keluarga hari ini tertulis pada Tita ke-5 sampai Tita ke-10. Kita membacanya secara responsoria. Tita ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami. Melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis. Tertulis pada kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Punguan Kor Ama.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Minggu tanggal 28 Agustus 2022. 1. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 28 Agustus 2022 adalah Minggu 11 Dung Trinitatis dengan topik minggu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Maswadahon diri, mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Kedua, pelayanan koinonia. 21. Guru sekolah minggu. Yang pertama, sesuai surat dari Saskia Borusitorus sebagai guru sekolah minggu kelas 2, dengan ini mengusulkan mengundurkan diri dari guru sekolah minggu karena kesibukan pekerjaan. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama menjadi guru sekolah minggu. Yang berikutnya, sesuai surat dari Betsy Edith Christy Borupurba, tanggal 31 Juli 2022, sebagai guru sekolah minggu, dengan ini mengusulkan mengundurkan diri dari guru sekolah minggu karena waktu persiapan pelayanan dan kegiatan SKM yang berbenturan dengan kesibukan pekerjaan. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama menjadi guru sekolah minggu. 22. Anak sekolah minggu ASM. Hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dalam kebaktian Minggu pukul 8 WIB, anak sekolah minggu usia TK dapat menghadiri kebaktian sementara namun pembagian ruang kelas belum dapat dilaksanakan sambil mempersiapkan ruangan dan sumber daya manusianya. 23. Seksi lansia. Hari Senin dan Selasa tanggal 29 dan 30 Agustus 2022 pukul 11 WIB, Punguan Lansia akan berangkat ke puncak dalam rangka syukuran atas kemenangan dalam Festival Paduan Suara Lansia yang diadakan Distrik 8 DKI Jakarta yang dipimpin oleh Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI. 3 Romawi, pelayanan marturia. 31. Hukum siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Pamisangon. Minggu tanggal 28 Agustus 22 hari ini dikenakan hukum siasat gereja kepada Saudari Agnes Tauris Borusianturi dari WIK Rambutan 2 karena mengajukan tuntutan cerai ke Pengadilan Agama sesuai RPP HKBP halaman 41 bagian O. Mari kita doakan supaya dalam menjalani pastoral dalam pembinaan gereja imannya tetap teguh. 4 Romawi, pelayanan diakonia, imunisasi anak. Hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 telah selesai dilaksanakan di Gereja HKBP Kramat Jati yang bekerja sama dengan Puskesmas Kramat Jati, imunisasi rubella, campak, dan vaksin COVID-19. 5 Romawi, lain-lain. 51. Pendaftaran terakhir katesisasi CD tahun 2022-2023. Gereja telah membuka pendaftaran untuk anak jemaat yang belum CD agar mendaftarkan dirinya mengikuti katesisasi CD tahun ajaran 2022-2023 dimulai Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil formulir pendaftaran ke Sekretariat Huria dengan melampirkan 1. Fotokopi akte kelahiran, 2.
fotokopi blanko tardidi. 3. Surat pengantar dari Sintuawik. 4. Surat permohonan dari orang tua. 52. Informasi Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Hasil rapat Sinode 8 DKI Jakarta pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2022 berjalan dengan baik dan Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana CH Vera Boru Pangaribuan terpilih sebagai peserta nomor urut pertama untuk rapat Sinode Kerja di HKBP PA Raja Tarutung. Kita berdoa semoga rapat Sinode Kerja bulan Oktober 2022 berjalan dengan baik. Tona Sinode akan dibacakan di akhir warta. 53. Persembahan kepembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Agustus 2022, kita akan menyampaikan persembahan kepembangunan ruang konsistori Gereja HKBP Kramat Jati. Persembahan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan pembangunan yang telah disediakan. 54. Bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiun melalui aksi khusus. Sesuai dengan surat himbauan dari Eporus nomor 672/L13/6 Romawi /2022 ke setiap resort dan huria tentang bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiun, maka seluruh parhalado dan jemaat akan berupaya melakukan aksi khusus pengumpulan dana pensiun pada tahun 2021. Gereja HKBP Kramat Jati telah melaksanakan pengumpulan dana melalui amplop dana pensiun. Pada tahun ini, aksi pengumpulan dana akan dilakukan melalui beberapa upaya, yakni 1. Pengumpulan sumbangan sukarela dari parhalado, pendeta dan sintua melalui teken les. Yang kedua, pengumpulan persembahan setiap sermon parhalado. Yang ketiga, seluruh parhalado akan memberikan rekomendasi jemaat dari setiap week untuk menjadi donatur. Yang keempat, dalam pertengahan week akan dilaksanakan pengumpulan persembahan khusus untuk dana pensiun. Yang kelima, persembahan khusus dalam kebaktian minggu. Marilah kita dengan sukacita turut berpartisipasi memberikan sumbangan dana dan dukungan doa. Tuhan memberkati. 5.5 Gerakan 1000. Untuk membantu kondisi dana pensiun HKBP, pimpinan HKBP telah melaunching gerakan Rp1.000 per hari. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikut sertakan seluruh jemaat dalam menyelesaikan hutang dana pensiun HKBP. Karena itu, mari kita bantu program tersebut. Gereja telah menyiapkan poti gerakan 1000 di depan pintu masuk gereja. Tambahan tikting warta Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 4 September 2022 dalam kebaktian pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling orang tua Marguru Tuakan Atoras yang dilaksanakan pada hari Jumat 2 September 2022 masuk pukul 16 WIB, bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi akte lahir dan surat pengantar dari Sintua Wik. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 415/D8 DKI/8 2022. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, pendeta resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera
bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapa kita dan sukacita dari Yesus Kristus, Kepala Gereja, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melakukan sinode distrik dalam pimpinan Preses Pendeta Bernard Manik MTH di bawah tema "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus," Galatia 6 ayat 2, dan subtema "Melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi." Sinode distrik berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Diikuti 157 peserta dari 173 peserta sinode distrik mulai hari Rabu sampai Jumat tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2022. Bertempat di Grand Forest Hotel, Bogor. Sinode distrik diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus serta diakhiri dengan ibadah. Sesuai dengan amanat Sinode Agung HKBP ke-65 tahun 2020 yang lalu, HKBP akan melaksanakan Sinode Agung HKBP ke-66 pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2022 untuk membahas amandemen 4 Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 dan menetapkan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 setelah amandemen 4 yang akan kita gunakan di HKBP. Pimpinan HKBP telah mengirimkan draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 amandemen 4 untuk dibahas oleh resort dan rapat resort dan dibahas distrik dalam sinode distrik. Usul-usul dari setiap resort dikompilasi distrik dan dibahas di sinode distrik untuk ditetapkan sebagai distrik yang akan disampaikan di sinode agung yang akan datang. Di dalam semangat kebersamaan, semua peserta sinode serius menggumuli draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 amandemen 4 Romawi dan usul-usul dari setiap resort yang telah dikompilasi panitia distrik. Di tengah-tengah sinode distrik, tim kaji sentralisasi keuangan HKBP melakukan sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP, yaitu sebuah program baru yang diatur dalam draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 amandemen 4. Dalam mengambil keputusan, sinode distrik melaksanakan rapat kelompok dan rapat pleno. Segala keputusan rapat pleno menjadi usulan yang akan disampaikan distrik di sinode agung yang akan datang. Peserta sinode sepakat mendukung program sentralisasi keuangan HKBP telah ditetapkan dalam draft Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 amandemen 4 Romawi. Dan sinode distrik merekomendasikan pimpinan HKBP untuk mengangkat tim yang menyusun segala perangkat yang mengatur teknis pelaksanaan program sentralisasi keuangan HKBP. Sehubungan dengan itu, sinode distrik melakukan pemilihan 11 orang utusan sinode agung, 8 orang pendeta dan 3 orang non-pendeta untuk memenuhi kekurangan utusan sinode agung secara proporsional di distrik. Karena tugas dan mutasi pelayanan di jemaat, marilah kita mendoakan agar mereka yang terpilih mampu melaksanakan pelayanannya dengan baik. Selanjutnya, sinode distrik menerima panduan keseragaman pelayanan untuk dilaksanakan di distrik sesuai dengan keputusan rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada bulan Juli
2021 yang lalu. Demikianlah pesan Sinode Distrik disampaikan kepada semua warta jemaat. Marilah kita mendoakan Sinode Agung HKBP yang akan datang berjalan dengan baik dan segala keputusan yang ditetapkan di Sinode Distrik membawa kemajuan, transformasi dan sukacita bagi gerejanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di era digitalisasi. Kiranya Kristus memberkati gerejanya hingga saat kedatangannya pada akhir zaman. Bogor, 24–26 Agustus 2022. Salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Putus asa dan letih lesu,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya mau menyapa kita semua, baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang beribadah di gereja ini, mengikuti ibadah sore pukul 5, dan juga semua Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di rumah karena kurang sehat atau dirawat atau dalam perjalanan. Apa kabarnya? Aduh, belum seru ini. Apa kabarnya? Ini karena udara sejuk ya, membuat kita jadi pengen tidur. Wake up, bangunlah. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarnya? Mantap, saya juga kabarnya luar biasa. Amang Inang, saudara-saudariku semua luar biasa karena kasih Tuhan sungguh luar biasa. Baiklah, saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, minggu 11 setelah Trinitatis 28 Agustus 2022 dari kitab Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Marilah kita dengarkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian bunyinya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tercatat tahun 2022 ini bahwa urutan agama terbesar di dunia berdasarkan jumlah pengikutnya adalah agama Kristen dan Katolik. Seberapa banyaknya? Tercatat sebanyak 2,4 miliar. Tapi ada satu pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah bisa ini dipertahankan? Apakah ini bisa ditingkatkan pada waktu yang akan datang? Dengan cara bagaimana? Mudahkah? Tentu tidak. Bahkan bisa jadi terjadilah yang disebut degradasi atau penurunan jumlah apabila pengikut Kristus itu terlena. Apabila pengikut Kristus itu tertidur, modong. Apabila pengikut Kristus itu tidak tahan menghadapi penderitaan.
tidak memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Jemaat akan perlahan-lahan meninggalkan, dan bisa terjadi banyak yang kosong daripada orang yang datang. Ini bisa kita lihat di Eropa secara khusus, dan saya sudah melihat itu. Mayoritas generasi milenial di 12 negara Eropa mengaku tak punya agama. Sekitar 80% tidak beribadah mereka itu. Menurut Bullivan, seorang guru besar sosiolog di St. Mary's University di London, dia mengatakan apa penyebabnya adalah bahwa pengaruh agama sangat lemah dan bahkan tidak ada sama sekali pengaruh agama itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Demikian juga satu tulisan yang saya baca yang ditulis oleh Adi Putra yang berjudul Perpecahan dalam Gereja. Dia mengatakan perpecahan sepanjang sejarah gereja, sejak lahirnya gereja hingga sekarang ini, katanya bahwa gereja selalu dan berulang kali jatuh dalam perpecahan. Mengapa? Ini disebabkan karena perbedaan doktrin dan kekuasaan yang terjadi di dunia ini. Kemudian keinginan daging dari manusia itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, inilah sebagai pengantar bagi kita melihat siapakah saya ini, siapakah saya sebagai pengikut Tuhan. Apakah kita juga tertantang untuk menghadapi kenyataan ini, bahwa setiakah aku mengikut Tuhan atau tidak? Bisakah kita pertahankan keimanan kita sampai akhir hidup kita? Arti kesetiaan mengikut Yesus. Inilah inti pokok daripada nats khotbah minggu ini. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar ucapan aku percaya kepada Tuhan, namun bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dikatakan berapa persenkah bahwa kehidupan kita ritual 20% dibandingkan kehidupan kita sehari-hari 80%. Inilah yang perlu kita simak baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bagaimana Yesus mengangkat nats ini di tengah-tengah murid-muridnya yang tidak mengerti apa arti dari mengikut Dia. Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya akan apa yang terjadi pada dirinya adalah Dia pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan yang ditulis tadi dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan Dia. Yesus sudah memperingatkan mereka akan apa yang terjadi sampai di Yerusalem, bahwa Yesus menderita dengan di kayu salib dan mati Dia. Ini bukan main-main. Tetapi begitu beratnya Yesus mengatakan itu, apa yang terjadi? Reaksi daripada murid-muridnya adalah Petrus. Bagaimana kita lihat Petrus tidak mengindahkan apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Petrus kita mengenal murid Yesus yang paling menonjol dan menjadi juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Bisa jadi dia orang yang pede,
He has self confidence enough karena cerdas dia, tetapi itu bukan menjadi mutlak kebenaran yang dia katakan. Boleh dibilang pintar, tapi tidak bijak. Ini terbukti dia katakan pada ayat 22, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Apa ini yang bisa kita lihat? Apa enggak dia sepele itu? Yesus sudah mengingatkan mereka bahwa dia akan menderita, tetapi dia mengatakan bahwa Allah akan menjauhkan itu. Tidak akan menimpa engkau. Siapa rupanya Petrus ini? Luar biasa. Tapi itulah faktanya, Bapak Ibu saudara-saudariku. Bukankah karakter Petrus ini dapat kita perhatikan di sini karena dia sangat-sangat mengandalkan yang disebut pikiran egosentrisnya, bukan teosentrisnya. Egosentrisnya menyebabkan ia bertindak melampaui batas sehingga dia berani menegur Yesus karena kegusarannya. Dia berpikir bahwa Mesias itu seorang yang diurapi, terpilih yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah Romawi dan menetapkan murid-muridnya untuk memerintah bersamanya. Nggak connect. Ya. Kadang dalam kehidupan kita juga terjadi gesekan seperti ini. Ya. Nggak connect. Nggak nyambung. Firman Tuhan mengatakan ini, kita terjemahkan itu. Kan seperti itu. Nggak connect. Makanya apa yang terjadi? Yesus sangat marah. Dia berkata, yang pertama, nyalah iblis. Iblis, gimana itu? Petrus dibilang iblis. Coba kita kalau dibilang iblis, siapa yang mau terima? Marah bukan? Amang-inang. Iblis kau. Kalau enggak merbada mahita, arti kan? Dia katakan, nyala iblis. Bukan dikatakan nyala Petrus. Petrus di sini bertindak seperti iblis. Seperti saat iblis menyuruh Yesus melompat dari puncak bait Allah. Dengan sugesti iblis bahwa Allah tidak akan membiarkan Yesus menderita. Ini dia punya pikiran seperti itu. Bukankah itu menunjukkan betapa Petrus belum mengenal betul-betul apa misi Allah yang sesungguhnya. Dia hanya menggunakan kacamata pikirannya sendiri, pikirannya semata. Petrus tidak menyadari bahwa Yesus harus menderita yang berat untuk menebus dosa manusia. Itu berarti di sini dapat kita melihat bagaimana ketidakjelasan motivasi dari Petrus mengikut Kristus. Kalau dia jelas memahami siapa Yesus, dia tidak akan mungkin mengatakan ini. Dia tidak mengenal sesungguhnya misi Allah di dalam karya keselamatan itu. Lalu Yesus mengatakan yang kedua, batu sandungan kamu itu, katanya. Petrus dikatakan sebagai batu sandungan. Coba kalau kita juga disebut seperti itu, amang-inang. Kamu menjadi batu sandungan bagi hidupku. Kamu menghalangi aku. Wah, pasti marah kita kan, gak terima. Tapi itu memang tepat dan benar ucapan Yesus itu. Petrus disebut sebagai batu sandungan karena tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus memusatkan pada kehendak pribadi, bukan kehendak Yesus itu sendiri. Inilah yang sangat keliru. Oleh karenanya dari sinilah pintu masuk
Yesus mengatakan pada ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya ini? Barang siapa yang hendak mengikut Yesus, bukan hanya sekedar ucapan saja percaya dan jalan untuk menerima anugerah Tuhan, melainkan percaya kepada Kristus berarti sebagai panggilan dan tanggung jawab berkarya di dalam dunia. Sehingga di mana kita berada, mewujudkan dunia sebagai tempat kita hidup, mewujudkan hadirnya kerajaan Allah, bukan kerajaannya sendiri. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita memperhatikan tadi kor ama, paduan, punguan kor ama. Mereka menyanyikan, saya kutip, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Coba kita rasakan kalimat yang diucapkan dari kor ama tadi. Ini merupakan suatu pesan bagi kita semuanya, bahwa kita mengikut Dia bukan karena kita akan mendapatkan berkat, tetapi karena kita sudah mendapatkan berkat. Itu berbeda. Jadi ini perlu kita camkan. Dasar kekristenan kita, keimanan kita, bahwa segala sesuatu Tuhan telah sediakan kehidupan umatnya. Lihat dari penciptaan pertama sampai sebelum penciptaan manusia, semua diperlengkapi dulu. Makanya lagu tadi jelas menyentuh kita. Jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Tapi seringkali yang terjadi dalam diri kita adalah lebih tinggi rasa khawatir kita daripada rasa percaya kita kepada Tuhan. Bukankah begitu? Kita berdoa, kita memohon pada Tuhan, tetapi doa itu tidak kita lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi gagal dalam kehidupan ini. Ada 3 syarat mengikut Yesus sesuai dengan teks ini. Yang pertama dikatakan menyangkal diri. Dan itulah topik minggu kita pada minggu ini, dikatakan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Menyangkal diri adalah mengalahkan keinginan daging dan menempatkan Allah sebagai yang paling utama. Menjadikan Allah memerintah dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Jika dahulu kita serupa dengan dunia ini, maka ketika kita menjadi orang Kristen, kita makin serupa dengan Allah. Begitu. Makanya kehadiran orang Kristen itu tampil beda sebenarnya, dan serupa dengan yang lainnya, tidak sama dengan yang lainnya. Dia menyangkal diri, keinginan dagingnya dikalahkannya. Misalnya, ini mendung-mendung suasananya, mau ke gereja, ya, tidak, ya, tidak, iya, pergi dia. Kalau ini mendung, tidak, iya, tidak, iya, tidak.
enggak lah, enggak pergi aku, nanti basah kehujanan aku. Itu contoh sederhananya, ya, sangat sederhana. Ya, keinginan daging lah itu, menyangkal diri, tidak menyangkal diri. Dia mengikuti keinginan daging, enggak malas aku, bagus enak aku tidur, kan begitu. Bagus aku enak menonton televisi atau berita-berita yang menarik saat ini, seperti itu. Tapi bagaimana kita mampu menyangkal itu? Itulah yang penting kita perhatikan. Aku nggak punya duit ini, nanti persembahanku bagaimana? Apalagi nanti Inang Pendeta mengatakan itu gerakan 1000-nya harus berjalan. Aku punya duit cuma sedikit, bagaimana? Nggak masalah. Ya. Yang penting datang ke gereja, persembahkan hidupmu pada Tuhan, seperti itu. Tapi kalau ada uangmu, jangan kau mengatakan tidak ada uangmu, kan begitu. Berikan nanti. Pulang dari sini gerakan 1000 untuk bantuan dana pensiun yang sangat sudah darurat ini. Sekitar kurang lebih 22 miliar lagi hutang kita yang harus kita pikul bersama. Kalau kita berikan 1000 satu hari kali 7 hari 7.000, kan tanggung 7.000 ya, 10.000 lah kita bilang. Sudah berguna untuk para pelayan Tuhan yang pensiun itu. Sangat rendah pensiun pelayan Tuhan, sangat rendah. Udah pun dia golongan teratas, udah paling hebat dia mendapatkan 2 juta. Udah paling hebat. Semuanya itu di bawahnya, Amang Inang. Oleh karena itu, kami himbau semuanya, sepulang dari ini, berapapun itu. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi kalau masih ada ini mau pulang, ayo sumbangkan itu. Tuhan melihat hati kita untuk memberi. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib apa artinya, Mang Inang? Bukan salib itu kita pundakkan di pundak kita ini, bukan itu, bukan benda salib itu, atau kita bawa-bawa tanda kita, misalnya ada kalung kita salib, ya, entah simbol-simbol di badan ini salib, ya, bukan itu yang sebenar artinya, bukan itu. Tetapi memikul salib adalah pengorbanan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam pengorbanan waktu kita. Bagaimana kita berikan pengorbanan untuk melayani sesama kita. Pengorbanan itu Tuhan minta dari kita. Hidupmu kau berikan kepadanya. Itu merupakan pengorbanan. Apa yang kau miliki kau berikan kepada Tuhan. Itu adalah memikul salib. Pengorbanan yang Tuhan minta dari kita karena Dia telah berkorban untuk kita. Yang ketiga, mengikut Yesus. Artinya apa ini? Sering kita mendengar seperti lagu tadi. Napa Sobulung bagus sekali lagunya ya. Dia mencari-cari lagu yang sesuai dengan minggu ini. Ya. Punguan Kor Napa Sobulung mengatakan, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Meskipun susah, menderita dalam dunia. Masih muda sudah mempunyai komitmen mengikut Yesus dengan setia sampai selama-lamanya, walaupun menderita. Itulah yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ketaatan kita yang konsisten dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada Yesus Kristus. Mengikut jejak langkah Yesus kemanapun berjalan. Yakni firman-Nya. Itulah menjadi pedoman bagi kita. Apa katanya, itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya, kepada kita, memberkati dan mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan lebih radikal lagi Yesus mengatakan,
Makna mengikut Yesus adalah pengorbanan secara total, termasuk kehilangan nyawa. Banyak orang Kristen tidak rela nyawanya hilang. Jangankan nyawanya, hartanya tidak rela dia memberi. Tapi Yesus tegas mengatakan, ketika memang itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita melakukan yang benar menurut kehendak Tuhan, sampai nyawa kita sendiri pun kita harus siap memberikan kepada Allah, pemilik kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apakah pesan yang penting kita bisa pulang dari tempat ini dengan firman Tuhan pada minggu ini? Yang pertama, bagaimana kita menjaga dan memelihara motivasi kita mengikut Dia. Apa motivasi saya mengikut Dia? Dan kita pelihara itu sampai akhir hidup kita. Boleh kita cermati amang inang, saudara-saudariku. Banyak yang salah dalam motivasi ini. Ada dua hal. Yang pertama, motivasi menganggap diri paling layak mengikut Yesus. Sebagaimana para muridnya menganggap diri paling baik, paling rohani, paling berkorban, paling berkuasa. Sampai-sampai merasa berhak menentukan siapa yang boleh mendekati Yesus. Ini hati-hati buat kita semuanya, amang inang. Para jemaat Tuhan yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa, yang mensapot gereja. Apakah ada di balik sesuatu yang kita ingin mencapai satu kehormatan dengan apa yang kita lakukan? Satu pujian yang kita harapkan dari saudara-saudara kita. Itu motivasi yang salah mengikut Tuhan. Ada satu buku, mungkin kita sudah kenal ini bukunya, dan kita sudah tahu ini, yang menggambarkan tentang tidak selamanya orang baik itu berhasil. Itu intinya. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Keberhasilan itu relatif. Menurut seseorang dia sudah hebat mencapai ini itu. Tetapi pada garis akhirnya dia tidak mencapai itu. Mungkin juga ada komentar lain. Dia kan melakukan itu karena ini begitu. Relatif. Tapi lakukanlah kita sebagai orang yang baik mengikut Tuhan. Berilah yang terbaik. Coba kita evaluasi dalam diri kita. Motivasi kita ini sudah benar atau tidak? Menuntut supaya orang peduli kepada kita, menuntut supaya orang baik kepada kita, enggak perlu. Jangan harapkan itu. Mengasihi sesama sebagaimana Yesus mengasihi kita, unconditional love, tanpa syarat. Kemudian motivasi yang salah adalah mencari berkat. Kita lihat kisah 5.000 orang memperoleh roti. Seperti murid-murid Yesus, banyak yang meninggalkan Yesus setelah pengajarannya mengenai roti hidup. Mengapa?
karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Oleh karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka mencarinya demi kebutuhan jasmani saja, ingin penyakitnya disembuhkan. Motivasi inilah tidak murni, sehingga membuat tidak setia ketika berhadapan dengan tantangan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku dalam suatu pekerjaan, ya, kita menemui kesulitan dan sangat berat sekali. Lalu apa yang mau kita lakukan dalam menyikapinya itu? Karena tidak tahan, Tuhan, saya tidak tahan dalam kesulitan ini, saya menyerah. Banyak orang, para pejabat, dipertaruhkan agamanya. Karena sebagai pejabat namanya hebat, akan kaya, janji-janji, lalu dia kalah dengan itu. Saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, semoga tidak melakukan itu. Sudah murnilah kita motivasinya mengikut Tuhan itu. Tidak karena ingin sesuatu lagi, tetapi sudah merasakan berkat Tuhan. Sesungguhnya motivasi yang benar mengikut Tuhan adalah ketulusan hati seperti anak kecil yang beroleh anugerah kerajaan Tuhan. Kita bisa baca Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarkanlah mereka itu datang kepadaku. Karena murid-muridnya melarangnya. Ini nanti mengganggu, ini nanti menjadi masalah. Justru pemikiran Yesus tidak seperti itu. Karena sifat daripada anak-anak itu perlu kita belajar adalah murni mereka itu. Tidak bersandiwara, polos, jujur. Mengasihi dengan tulus. Begitu. Kita perhatikan anak-anak kecil itu. Kepada orang tuanya sangat sayang sekali. Bukan karena ada sesuatu dari orang tuanya makanya dia sayang. Dia sayang sekali. Kalau mamanya sedih, dia ikut sedih. Karakter inilah Bapak Ibu saudara-saudariku hendak dimiliki kita semuanya dalam rangka mengikut Tuhan. Kemudian sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan. Dengan kesungguhan ini maka akan mengubah segalanya kehidupan kita. Tidak lagi kita tergantung kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka maupun duka, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Mengikut Yesus bukan melulu enaknya saja, tapi harus memikul salib. Yang kedua, konsekuensi mengikut Yesus. Pasti ada konsekuensinya. Karena setiap pilihan ada konsekuensinya, termasuk kita memilih untuk taat kepada Tuhan atau kita memilih untuk taat kepada dunia. Ketaatan kita tunjukkan dalam kata dan perbuatan. Walau banyak tantangan yang kita hadapi, godaan dan cobaan, ancaman. Kita lihat bagaimana Yosua. Dia mengatakan dalam Yosua 24 ayat 15 bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sekitarnya banyak penyembahan berhala, tetapi dia tidak merubah kehidupannya mengikut orang lain. Dia mampu melampaui tantangan yang besar itu. Demikian juga kita semuanya dalam perjalanan hidup kita. Pastilah Bapak Ibu semuanya menghadapi tantangan rintangan yang berat. Ibarat kita berjalan di satu titik ke titik lain, mau menyeberang dengan satu tali,
Bagaimana ini sampaikah saya ke sana atau mundur? Mundur juga bahaya, maju juga bahaya. Bagaimana? Dengan komitmen mengikuti Yesus, kita tidak perlu takut akan hidup kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Tidak perlu kita lari dari tantangan. Justru tantangan itu semakin kita bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. No, you escape from that. Jangan lari dari itu. But you have to face it. Kamu haruslah menghadapinya dengan meminta pertolongan Tuhan, dengan memegang firman Tuhan dalam kehidupanmu. Ini persoalan kita, Amang Inang. Baca kitab suci pun mungkin kita malas, apalagi mempraktekkan. Tapi semoga pada minggu ini mengubah hidup kita. Mari kita belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, pengorbanan yang besar. Martin Luther King, kita mengenal ini, seorang pendeta baptis yang banyak berkhotbah bukan di mimbar-mimbar gereja, tapi di jalan, di panggung-panggung demonstrasi orang kulit hitam di Amerika. Ia rela menderita, meninggalkan zona amannya. Satu orasi yang pernah kita dengar, dia menulis syair, I have a dream. Ini Naposo ini paling tahu ini. Oke. Nanti sepulang dari ibadah ini nyanyikan itu ya, persiapkan ya. Ya, I have a dream. Dia menyanyikan ini dalam rangka memperjuangkan kesetaraan warna kulit dan penghapusan perbudakan. I have a dream, a song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angel when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness still another mile. Ada lapatan non. Apa artinya? Kegagalan demi kegagalan tak boleh menggentarkan keyakinan untuk meraih impian kita sebagai orang yang percaya. Mungkin Amang Inang, saudara-saudariku yang ada di gereja dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming ini, saya tidak tahu persis apa kegagalan saudara-saudara semuanya satu persatu. Tapi yang pasti kita pernah gagal dalam hidup ini. Tetapi kegagalan itu bukan menjadikan kita mundur untuk tidak mengikut Dia. Kegagalan itu justru membuat kita untuk bangkit. Sedikit lagi kemenangan ada di tangan kita. Sedikit lagi Dia akan memberikan kita. Beda-beda tipis. Jadi jangan terlalu jauh menafsirkan kegagalan itu dalam hidup kita, bahwa kita ini orang yang tidak diberkati. No, tidak seperti itu, Amang Inang. Pikiran dunianya itu tanggunglah dosamu, itulah karena kejahatanmu. Tuhan Maha mengampun. No pain, no gain. Kita harus lalui ini. Gak ada alasan kita mengikut Tuhan tidak menderita. Itu konsekuensi, no pain, no gain. Penderitaan kita alami, tapi kita punya pengharapan yang pasti. Dan kita mengevaluasi diri kita lebih daripada mengevaluasi orang lain. Ini harus kita rubah.
Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita. Bagaimana kita mau move on. Itu suatu pengorbanan. Kadang orang yang sudah biasa dalam zona aman, dia malas sekali keluar dari zona aman itu. Jangan. Mari kita lakukan pengorbanan itu karena Kristus sudah berkorban bagi kita. Lihat tetangga saudara, sesama keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Mereka sekarang sedang menderita. Mungkin mereka tidak mengalami kenyamanan, ketidakadilan, kesakitan, luka-luka batin. Mari orang tua, ini ibadah keluarga. Jangan asik kita dalam kesibukan kita sehari-hari. Demi anak itu alasan kita. Tapi bagaimana? Apakah cukup hanya materi? Tidak. Pengorbanan kita sebagai orang tua, semuanya kita perhatikan selagi kita masih bisa. Baiklah, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kesimpulan dalam khotbah ini adalah marilah kita memiliki motivasi yang kokoh untuk setia mengikut Tuhan. Jangan pernah mundur. Maju terus melangkah. Hadapi tantangan dan rela kita berkorban. Belajar kita untuk mau berkorban. Itulah yang Tuhan minta dari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami semuanya, agar kami sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah penuhi hati kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu melakukannya dengan kesetiaan, mengikut Engkau Tuhan. Kami mampu menyangkal diri kami, memikul salib, dan mengikut Yesus. Lihatlah umat-Mu ini Tuhan. Mereka rindu untuk dekat kepadamu. Berkati mereka. Tetap Roh-Mu yang menyala-nyala bersama-sama mereka Tuhan. Menemani mereka setiap saat. Kendati pun banyak tantangan, ancaman, godaan di sana sini. Mampukan mereka melampaui semuanya itu dengan pertolongan dari-Mu saja. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mengubah hidup kami untuk semakin dekat kepadamu. Melakukan apa yang Kau kehendaki, bukan melakukan apa kehendak kami. Kami mau berdoa Tuhan dalam doa syafaat kami ini untuk seluruh pelayanan di gereja-Mu HKBP Kramat Jati ini. Seminggu ke depannya Tuhan, setiap seksi, setiap dewan dan MPA melakukan tugasnya masing-masing. Dampingi mereka Tuhan dan para pelayan-Mu juga. Baik Parhalado, Pangulan Guktiki, full timer, sehati, sejiwa, sepikir untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau hampiri mereka satu persatu. Secara khusus kami bawakan Amang Sintua STR Siregar, Nyonya Sintua HA Simatupang Boru Sormin, Nyonya Hutagalung Boru Simankalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Wesi Barani, Nyonya H Aritonang, Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Besi Tompul, Nyonya T Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Irna Nova Astria Boru Manulang, Nyonya Marpaung Boru Purba, Peris Alfredo Butar-Butar, T Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Kasirait, keluarga Nyonya Sihotang Boru Simbolon, Halundang Boru Siregar, Amang Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, P Sinaga, Amang Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom Boru Tambunan,
Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Sitorus H boru Manurung, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, BMP Marpaung, Amang Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun boru Siboya, Anton Siaan, Sabar Siregar, Manser Sinambela, Oto Sitinjak, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi boru Sianturi, Agustina Marlina boru Sipahutar, M Malau. Tuhan, kami datang menyembah Engkau, memohon belas kasih-Mu Tuhan turun atas kehidupan mereka kini, dimanapun mereka berada Tuhan. Di rumah mereka, dalam perawatan, dalam pemulihan, jamalah tubuh mereka, agar mereka memperoleh kekuatan baru, semangat baru untuk melanjutkan kehidupan mereka yang masih Tuhan berikan, dan kesembuhan secara jasmani dan rohani, agar mereka selalu Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu Tuhan setiap detik, setiap langkah, setiap pemikiran mereka, sehingga mereka tidak pernah takut dalam menjalani apapun kehidupan ini, karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami percaya melalui obat yang dimakannya dan keluarga yang mendampingi, Tuhan jamah, Tuhan pakai itu menjadi alat-Mu untuk menyembuhkannya. Tuhan, kami berserah diri pada-Mu. Pimpinlah semua umat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lansia. Kau tahu apa pergumulan mereka masing-masing. Anak-anak yang masih sekolah Tuhan, berikan hikmat, pengetahuan yang benar, sehingga mereka kelak akan memperoleh cita-citanya. Bagi pemuda-pemudi yang belum mendapat jodoh Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka Tuhan jodoh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka memiliki pasangan hidup yang bisa saling tolong-menolong untuk kehidupan mereka selanjutnya. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, sangat sulit pekerjaan saat ini, tapi kami percaya mereka tidak sendirian. Engkau menunjuk jalan Tuhan baginya untuk mereka semangat memperoleh pekerjaan. Bagi setiap suami istri rumah tangga, pada hari ini, minggu ini Tuhan adalah ibadah keluarga. Satukan kehidupan keluarga demi keluarga umat-Mu ini Tuhan, suami istri orang tua terhadap anak-anak satu dengan yang lainnya, saling kasih mesra Tuhan. Jangan terpisah mereka Tuhan dengan kekuatan dunia ini, tapi tetap Tuhan berkati setiap keluarga Kristen, khususnya untuk HKBP Kramat Jati ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, untuk sabar mengurus anak-anaknya. Beri hikmat kepada mereka, dan ampuni mereka bila mereka juga mengalami kesulitan dalam menghadapi anak-anaknya. Ajar, bimbing mereka Tuhan, biar mereka tetap semangat Tuhan, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kepada anak-anak juga mengerti akan orang tua, apa tugas tanggung jawabnya sebagai anak. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia, dalam kondisi apapun yang mereka alami sekarang ini Tuhan, baik sakit penyakit maupun pergumulan rumah tangga, kiranya Tuhan menjamah kehidupan mereka, kuatkan mereka menjalani kehidupan di masa tua mereka. Biarlah tetap mereka bersyukur atas hidup yang Tuhan masih berikan kepada mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dinyatakan nama Yesus.
sorga yang akan. marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Pada seluruhnya jemaat yang kami kasihi, baik yang beribadah dalam ibadah sore hari ini di gereja dan mengikuti live streaming, kami mendoakan semua penuh dengan sukacita menjalani kehidupan sehari-hari ke depannya. Salam hormat kami, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.